Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Tuhan Allah di tengah kita apa? Besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Hai adik-adik, tahu nggak lagu ini? Wah, kalau adik-adik yang tahu artinya dia sudah lama ikut sekolah minggu. Kalau adik-adik yang belum tahu mungkin ini ya, mungkin belum lama ikut sekolah minggu ya, karena ini lagu lama. Ayo, nanti ikut nyanyi ya. Siapa yang pimpin pujian? Wah, ada Kak Ari, ada Kak Lani, kemudian ada teman-teman kita loh. Ada siapa ya? Benaya, Brian, dan Nesia tentunya. Ayo, nanti kalau ikut puji-pujian jangan jadi penonton aja ya, liatin mereka nyanyi. Nggak boleh, kita ikut menyanyikannya. Tuhan senang kalau kita memuji namanya, benar ya. Terus nanti ikuti cerita ya. Siapa yang akan cerita hari ini? Ayo, ditebak ya. Nanti kalian lihat sendiri deh. Kak Mary nggak mau kasih tahu. Nanti tebak siapa yang bercerita. Terus ikuti aktivitasnya. Aktivitasnya itu luar biasa loh. Wah, ada sulitnya tapi bagus loh ya. Nah, itu aktivitasnya apa? Ada bunga cinta. Oh, keren ya. Ayo, buat aktivitasnya dan kumpulkan ke grup kelas masing-masing. Adik-adik, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Halo adik-adik semuanya. Senang sekali hari ini kita bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Hari ini
Kak Lani ditemani oleh Kak Ari. ada lagi loh, silakan. Halo, saya Brian. Halo teman-teman, saya Neisha. Dan ada juga Benaya. Wow, senang sekali hari ini kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Oke, tapi sebelum memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan sudah izinkan kami untuk ibadah online sekolah minggu bersama-sama. Tuhan, berikan kepada hati kami yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berikan hati kami yang penuh sukacita untuk memuji nama Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah online kami mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo Nisha, senang ya kita bisa ketemu di sini. Halo Benaya, gimana kabarmu? Ku main di rumah, belajar juga di rumah. Makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu berserta walau di rumah saja. Ayo teman-teman, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman, juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu berserta walau di rumah saja. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu berserta walau di rumah saja. Betul sekali adik-adik lagu yang tadi. Bahwa meskipun kita di rumah, Tuhan tetap beserta dengan kita. Dan kita bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah adik-adik, kita nyanyikan satu lagu lagi ya. Kita pujikan lagu Mari Bergembira. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan. Puji haleluya. Ku memuji Tuhan. Puji haleluya. Mari kita
bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Nah kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Teman-teman, Tuhan kita begitu besar dan luar biasa. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita nyanyikan Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia sangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dirasakan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, Shalom adik-adik, pastinya sudah siap mendengar firman Tuhan ya. Ngomong-ngomong, Kak Mary pakai apa ya ini ya? Aduh, lagi pakai masker gitu ya. Ada yang ngomong gak enak pakai masker, ribet. Mau keluar-keluar harus ingat masker. Tapi memang terkadang kita gak suka hal-hal yang ribet ya atau hal-hal yang sulit ya. Bener gak? Kak Mary ingat nih, anak Kak Mary pernah ngomong, sebel dia kalau gurunya kasih soal misalnya matematika yang sulit-sulit. Kalau yang sulit, yang ribet-ribet gak suka dikerjakan. Memang terkadang kita gak suka hal yang sulit ya. Tapi kalau gak ada hal yang sulit, kita nih gak belajar loh. Hari ini Kak Mary ingin mengajak kita untuk belajar dari bagian firman Tuhan tentang apa sih gunanya kesulitan-kesulitan yang terkadang Tuhan izinkan ada pada kita. Adik-adik, yuk sebelum kita belajar dari firman Tuhan kebenaran apa yang bisa kita dapat,
kita berdoa dulu ya. Minta Roh Kudus Tuhan untuk memimpin hati kita sehingga kita mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya dan kita berdoa ya. Tuhan Yesus, ini saatnya kami belajar firman-Mu. Kami butuh Roh Kudus-Mu untuk menolong kami sehingga kami mengerti bagian firman Tuhan yang disampaikan dan kami bisa bertumbuh dengan kebenaran tersebut dan juga belajar menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan tolong pimpin kami ketika kami belajar mendengar firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pertolongan. Amin. Adik-adik, ada satu masa di mana ketika seorang raja yang namanya Ahab menjadi raja di Israel, saat itu keadaan Israel benar-benar dalam kondisi yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Tahu nggak mengapa? Karena pada waktu itu Raja Ahab ini, khususnya ratunya istri Raja Ahab yang bernama Isabel ini, dia menyembah pada dewa Baal. Dan bahkan dia menginginkan seluruh bangsa Israel juga ikut dengannya menyembah pada dewa Baal. Oleh sebab itu raja yang dengan ratunya di dalam banyak kesempatan meminta rakyat untuk tidak lagi menyembah kepada Allah tapi menyembah kepada dewa Baal. Oleh karena itu Tuhan kemudian mengutus Nabi Elia untuk mengingatkan bangsa Israel ini. Suatu ketika Nabi Elia mengumpulkan seluruh bangsa Israel dan Nabi Elia berkata, "Mengapa kalian berhati menyimpang kepada dewa Baal? Dan hari ini juga saya mau kalian memilih, mau ikut kepada dewa Baal atau mau ikut kepada Allah yang selalu memberikan kita perlindungan dan keselamatan." Kemudian Nabi Elia mengumpulkan semua dewa Baal waktu itu ya. Lalu dia meminta kepada rakyat Israel untuk membawa 2 ekor lembu jantan. Dan kemudian lembu itu mereka akan persembahkan kepada Allah masing-masing. Tapi Nabi Elia berkata, baiklah kita sama-sama membangun mezbah dan menaruh korban bakaran ini di atas mezbah. Tapi kita tidak boleh menaruh apa? Menaruh api. Itulah sebabnya kita masing-masing berdoa kepada Allah kita. Allah mana yang mampu untuk membakar korban bakaran itu? Itulah Allah yang benar. Lalu Elia mempersilahkan dewa-dewa Baal itu untuk mulai duluan. Silakan kalian berdoa meminta kepada dewa kalian untuk mengambil persembahan ini dengan menurunkan api dari langit. Mulailah dewa Baal ini berdoa. Adik-adik tahu berapa jumlahnya dewa Baal ini? Bukan 1, bukan 10, tapi berapa? 450 dewa Baal. Bayangkan ya, 450 orang yang menyembah kepada dewa Baal ini berdoa. Mereka berdoa, "Dewa, turunkanlah api dari langit dan ambillah persembahan kami." Tapi mereka berdoa dari pagi sampai dengan petang. Bahkan berdoanya ada yang sambil melukai dirinya. Tapi tidak ada tanda-tanda ada api yang bisa turun dari langit dan mengambil persembahan tersebut. Setelah itu Nabi Elia berkata, "Mengapa kalian tidak berteriak lebih keras?" Padahal dewa-dewa Baal yang 450 ini sudah berteriak sekeras-kerasnya kepada dewa mereka. Tapi Elia sengaja berkata, "Berteriaklah lebih keras supaya dewa kalian mendengar." Wah adik-adik, mereka berusaha untuk berdoa dewa-dewa Baal ini yang menyembah kepada dewa Baal ini. Supaya benar-benar ada api yang diturunkan. Tapi ternyata tidak ada. Lalu bagaimana? Lalu Nabi Elia dia berkata, "Sekarang saya yang akan berdoa kepada Allahku." Apa kata Elia ya? Nah adik-adik, Elia membangun mezbahnya. Lalu Elia menaruh
korban persembahan lembu jantan tadi seekor di atas mezbah tersebut. Kemudian Nabi Elia meminta orang-orang untuk kayak membuat ada parit kecil di sekeliling mezbah. Lalu dia juga meminta, ayo ambil 4 buyung air. Dulu air ditaruh di ini ya, kayak tong yang terbuat dari kayu yang disebut buyung ya. Ambil 4 tong buyung, siram ke atas korban persembahan itu. Dan bahkan apa? Mereka sudah angkat 4 tong air itu. Nabi Elia berkata apa? Lakukan lagi untuk kali kedua ya. Kali kedua mereka ambil lagi 4 tong air, siram lagi. Bahkan Nabi Elia minta sampai 3 kali. Jadi sebenarnya ada 12 tong air ya. Sampai selokan tadi parit kecil itu penuh juga dengan air. Mulai dari korban persembahan, kemudian semua batunya dan sekeliling tanahnya, bahkan parit kecil itu semua penuh dengan air gitu ya. Setelah itu Nabi Elia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Yuk Kak Mary ajak kita untuk baca 1 Raja-Raja. Mari kita buka 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Adik-adik, cerita hari ini memang diambil dari mana? 1 Raja-Raja 18 mulai dari ayat 20 sampai 1 Raja-Raja 19 dari ayat 1 sampai 20 ya. Jadi mulai dari pasal 18 ayat 20-nya terus sampai ke pasal 19 ayat yang ke-20. Sekarang Kak Mary bacain ya. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-36. Begitu doa Elia. Dia berkata apa? Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hamba-Mu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Cuma itu doanya Nabi Elia. Dia ketika selesai berdoa yang 1 kali itu, apa yang terjadi? Selesai Elia berdoa, tiba-tiba dari langit menyambar api yang begitu besar. Semua korban persembahan, semua batu untuk membangun mezbah tadi, tanah sekitarnya, bahkan parit itu dilanda habis dengan api itu. Orang-orang Israel yang melihat semua berkata apa? Ya Tuhanku dan Allahku, benar Allah Israel adalah Allah satu-satunya, Allah yang benar dan Allah yang hidup. Wah, korban persembahan semuanya habis dan orang Israel waktu itu semua bersujud dan bertobat. Dan Nabi Elia berkata apa? Silakan bawa semua 400 orang yang menyembah kepada dewa-dewa Baal itu, mereka bawa. Kemudian apa? Mereka itu memang supaya orang Israel tidak menyembah dewa Baal lagi. Semua dewa-dewa Baal itu pada saat itu juga apa? Juga dimusnahkan ya. Atau dengan kata lain ya dibunuh gitu ya. Agar tidak menyesatkan lagi orang Israel yang ada. Wah adik-adik, setelah peristiwa itu orang Israel kembali mau bertobat menyembah Tuhan. Tapi Kak Mary mau tanya, apa sampai di sini ceritanya udah habis? Ketika Nabi Elia bisa berdoa dan menunjukkan siapa Allah yang hebat, terus selesaikah ceritanya? Tidak adik-adik. Setelah itu apa yang terjadi? Wah, yang terjadi adalah Isabel, istri dari Raja Ahab, si Ratu Isabel ini mendengar waktu Raja Ahab berkata, Ratuku, tahu nggak apa yang terjadi hari ini? Rupanya semua dewa Baal itu tidak mampu untuk berdoa dan menurunkan api dari langit. Dan semua dewa-dewa Baal ini sudah dibunuh oleh Nabi Elia agar tidak menyesatkan bangsa Israel. Ketika Ratu Isabel mendengar hal ini, begitu dia mendengar perkara itu, marah sekali ratu ini. Apa yang dia katakan? Yuk adik-adik, Kak Mary ajak kita baca 1 Raja-Raja 19. Mulai dari ayat 2. Apa kata ratu ini ya? Maka Isabel menyuruh seorang
suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu itu adalah nyawa Nabi Elia ya, nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Artinya Ratu Isabel berkata, dia mau membunuh Nabi Elia. Wah, ketika Nabi Elia mendengar dia mau dibunuh oleh Ratu Isabel, lalu bagaimana Nabi Elia? Apa dia berdoa mencari Tuhan menolong? Rupanya waktu itu Elia melakukan satu tindakan. Apa yang Elia lakukan? Dia langsung lari dari tempat itu dan dikatakan dia lari sampai ke mana? Berseba. Wah, dia menyembunyikan dirinya. Dia takut karena pesan ratu hari ini gitu ya, dia juga akan membunuh Nabi Elia seperti ketika mereka yang menyembah dewa-dewa Baal dibunuh. Wah, larilah si Elia ini sampai akhirnya dia ke Berseba dan dia masuk ke padang gurun, dan ketika dia capek dia berdiam diri di sebuah pohon arar ya. Di situ waktu dia capek Elia berkata seperti ini. Elia ngomong apa? Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Itu di 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Waktu itu, waktu Elia sedang duduk, dia berkata, Tuhan aku mati aja wes. Ngapain aku hidup? Aku juga gak lebih baik dari nenek moyangku. Dan aku harus lari karena mau dibunuh oleh Ratu Isabel gitu ya. Sambil berkata begitu, sambil memikirkan udahlah aku gak mau lagi hidup gitu ya. Nah dia kecapean dan tidur. Adik-adik, apa yang dilakukan Tuhan ya ketika Nabi Elia marah ya gitu ya. Marah dan gak pingin hidup lagi ya. Apa yang dilakukan Tuhan? Wah, Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa loh ya. Tuhan menyediakan makanan bagi Nabi Elia. Ya, lewat malaikatnya Tuhan menyediakan makanan itu. Ketika Nabi Elia tidur, ada malaikat membangunkan dia dan berkata apa? Makanlah gitu ya. Sebab kamu harus mempersiapkan diri untuk perjalanan yang jauh. Akhirnya Elia bangun dan dia memakan makanan yang disediakannya. Setelah makan dia tidur lagi. Karena memang Elia sempat lari dan dia capek gitu ya. Tidur. Kedua kalinya malaikat datang dan berkata apa? Bangunlah dan makanlah. Supaya kamu punya tenaga untuk perjalanan yang jauh. Wah, Nabi Elia kembali bangun dan dia makan kedua kalinya. Setelah itu memang Tuhan menyuruh dia pergi. Pergi kemana ya? Pergi ke satu tempat yang namanya Gunung Horeb. Wah, Elia pun bangun, dia berjalan menuju Gunung Horeb. Perjalanannya bukan 1-2 hari loh adik-adik, 40 hari dia berjalan menuju ke Gunung Horeb. Sampai di sana, lalu sampai di sana gimana? Elia masuk ke sebuah gua dan dia tidur. Waktu dia tidur, dia mendengar ada suara Tuhan. Tuhan berkata begitu ya kepada Nabi Elia. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Kenapa ya kok Tuhan bertanya kepada Elia? Apa Tuhan gak tahu apa yang dilakukan oleh Elia? Tuhan tahu, tapi memang seringkali Tuhan mau minta jawaban dari kita ya. Seperti ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka sembunyi, Tuhan bertanya, Adam di manakah kamu? Apa Tuhan gak tahu di mana Adam? Tahu ya, tapi Tuhan sengaja bertanya supaya Tuhan mau mendengar jawabannya, termasuk jawaban Elia. Lalu Elia berkata di ayat yang ke-10, adik-adik inilah yang membuat kenapa Elia gak mau hidup ya dan minta mati. Elia berkata begini di ayat 10 pasal 19 ya. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Kemudian apa? Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Rupanya Elia merasa apa? Aku sudah capek-capek nih gitu ya. Tapi tinggal aku seorang diri aja. Dan aku dikejar-kejar dan mereka mau membunuh, mencabut nyawaku ya. Itu yang membuat Elia merasa ya buat apa ya aku melakukan banyak
banyak hal kok kayaknya Tuhan nggak melakukan sesuatu untuk menolongku. Itu pikiran Elia. Nah adik-adik, waktu Elia seperti ini, apa yang Tuhan lakukan? Wah Kak Mary seneng ya, Tuhan kita, bagi Kak Mary Tuhan itu seorang konselor yang luar biasa loh adik-adik. Dengan caranya sendiri Tuhan membuat Elia itu mengenal dia dan belajar sesuatu ya. Lewat apa? Kesulitan yang Tuhan izinkan Elia hadapi. Lalu Tuhan minta, ayo kamu keluar dan berdiri di atas gunung ya, Gunung Horeb di hadapan Tuhan. Ketika Elia keluar dari gua, dia berdiri di sana, apa yang dia lihat? Wah, dia pikir Tuhan akan berbicara dengan dia lewat sesuatu. Memang yang pertama Elia melihat apa? Elia melihat ini loh adik-adik. Tereng, apa ini ya? Kelihatan nggak? Ya, Elia melihat ada angin yang begitu besar yang bisa memecah, membelah gunung dan bahkan batu-batu. Angin yang begitu hebat kekuatannya. Tapi setelah angin itu lewat, tidak ada Tuhan di sana. Lalu Elia menunggu dan ketika Elia menunggu, Elia melihat lagi apa? Ada gempa yang begitu kuat gitu ya. Tapi gempa itu berlalu dan di situ pun dia tidak melihat Tuhan berbicara. Lalu Elia juga masih menunggu. Kenapa ya? Angin besar gak ada Tuhan di sana. Gempa juga Tuhan gak muncul berbicara. Lalu yang ketiga muncul apa? Api. Wah ini ya ada tulisan api. Api yang begitu besar gitu ya. Hush gitu. Tapi juga Tuhan gak ngomong lewat api itu. Ketika Elia sedang berdiam, di saat itulah ada apa? Ada angin sepoi-sepoi yang muncul ya. Waktu angin sepoi-sepoi itu datang, terus terdengarlah suara Tuhan. Tuhan berkata apa? Apa yang kau perbuat di sini Elia? Sama seperti pertanyaan yang tadi. Elia baru sadar, wah rupanya terkadang Tuhan tidak muncul lewat sesuatu yang besar. Sebenarnya Tuhan bisa saja gitu ya. Misalnya membinasakan Ratu Isabel gitu ya. Supaya orang Israel semua berbalik pada Tuhan. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan rupanya muncul lewat sesuatu yang kecil gitu ya. Angin sepoi-sepoi untuk mengingatkan Elia apa? Ini loh, di sini aku ada. Dan disinilah aku mau kamu melakukan sesuatu. Tuhan mau Elia melakukan apa ya? Tuhan mau Elia pergi untuk mengurapi. Mengurapi yang namanya siapa ya? Hazael menjadi raja atas Aram. Lalu kamu pergi juga mengurapi cucunya Nimsi. Yang namanya siapa? Yehu menjadi raja atas Israel. Setelah itu Tuhan juga menyuruh Elia pergi mengurapi siapa? Mengurapi pengganti Elia yang bernama Nabi Elisa. Lalu Tuhan ngomong, Elia kamu gak seorang diri. Tahu gak ada 7.000 orang yang lain yang ada yang sama-sama dengan kamu. Tidak menyembah dan mencium dewa Baal itu. Kamu gak pernah sendiri Elia, karena memang saya sudah menyiapkan kamu ada beserta dengan banyak orang yang sama-sama akan menyembah aku. Dan kamu tidak akan kutinggalkan sendiri. Wah adik-adik, seru ya cerita ini ya, dan bagus sekali. Tuhan mengingatkan kepada Nabi Elia. Tuhan izinkan dia mengalami kesulitan lari dari Isabel gitu ya, susah payah lari. Tuhan izinkan itu dialami oleh Elia supaya Elia belajar apa? Belajar semakin mengenal Tuhannya dan belajar juga terkadang Tuhan tidak datang lewat sesuatu yang heboh. Fenomenal sekali. Tapi terkadang Tuhan ada lewat sesuatu yang lembut. Yang mengingatkan kita, dia beserta dengan kita seperti angin sepoi-sepoi. Tuhan beserta Elia dan Tuhan menyiapkan orang-orang lain juga beserta dengan dia yang sama-sama menyembah Tuhan. Jadi adik-adik, ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit, jangan mengeluh. Mari kita belajar sama-sama apa? Sama-sama untuk ingat Tuhan akan melalui peristiwa itu membuat kita lebih dewasa, mengenal Dia dan beriman padanya. Oke? Ayo kita belajar ya untuk bertambah dewasa di dalam iman dan mengingat Tuhan tetap menyertai kita dalam kondisi apapun. Bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Yuk kita berdoa adik-adik. Tutup matanya, kita berdoa ya. Bapa yang di surga,
Betapa mudahnya kami dalam kondisi yang sulit meninggalkan Tuhan. Dalam kondisi yang kita rasa Tuhan kok jauh sih? Tuhan kok tidak langsung menolong saya dalam kondisi yang sulit? Ya Tuhan, lewat peristiwa-peristiwa sulit Tuhan banyak mengajar kita. Seperti apa yang Tuhan lakukan kepada Elia, Tuhan juga mengajar kami untuk bertambah di dalam iman mengenal Tuhan. Dan juga kami belajar mempercayai Allah dalam hal-hal yang dirasakan sepele. Misalnya angin yang berhembus gitu ya. Atau sesuatu yang sepele yang ada di sekitar kita. Di situ Tuhan menyatakan Dia ada, hadir dan menyertai setiap kita. Mari adik-adik tetap bersandar kepada Tuhan dan percaya bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Dan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita di saat kita kesulitan. Ini doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Mary ingin kita menghafal satu ayat. Kali ini ayatnya tidak terlalu panjang. Dan Kak Mary berharap kita menghafalkan sungguh-sungguh ya. Kan ini sudah adik-adik kelas besar, dari kelas 3 sampai pra-remaja. Harusnya ini nggak susah. Kita lihat di Filipi 4 ayat 13. Nah begini bunyinya ya. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ketika ada kesulitan, ingat ayat ini ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memberi kita apa? Kekuatan kepadaku. Satu kali ini kita hafal bersama-sama ya. Yuk sudah? 2, 3 ya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingat? Ingat ya. Terakhir, Kak Mary mau kalian hafal benar-benar ayat ini. Sekali lagi ya. 2, 3 ya. Filipi 4 ayat 13. Ya, isinya apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan kepadaku. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya ya. Adik-adik, firman Tuhan yang sudah kita dengar itu sungguh luar biasa. Nah adik-adik, jadi dalam keadaan apapun kita harus mempercayai kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa melingkupi hidup kita. Nah kita sambil meresponi firman Tuhan, kita akan melakukan persembahan sambil dipujikan lagu oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, jikalau pada hari ini Tuhan sudah mengingatkan kami kembali, agar kami selalu mencari Tuhan, agar kami selalu percaya kepada pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami.
Dan Tuhan, biarlah kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman. Tidak hanya mendengarkan, tapi kami sungguh melakukannya dan meresponinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, pakailah persembahan yang kami sembahkan hari ini, kiranya ini boleh menjadi pekerjaan Tuhan. Kiranya boleh meluaskan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik siap nggak buat aktivitasnya? Yuk mari kita sama-sama membuat aktivitasnya ya. Yang menolong kita untuk ingat akan kasih Tuhan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Ayo siap-siap ya. Yuk nanti ikuti ya. Adik-adik yuk. Bahan-bahannya sudah ada kan? Nah bahan-bahannya adalah kita butuh 3 kertas berwarna. Kalau bisa lebih baik ini ya. Kertas berwarnanya yang bolak-balik ada warna ya gitu ya. Nah ada 3. Terserah adik-adik mau pilih warna apa aja. Terus kita butuh ini ya. Ini namanya apa ya? Selotip ya. Terus gunting. Kemudian kita butuh pensil. Atau juga kita butuh spidol. Dan ini juga penting loh. Ini sedotan ya yang panjang. Kalau sedotannya nggak sepanjang ini cuma begini aja, pendek ya nggak apa-apa ya. Oke, kita butuh sedotan. Yang terakhir tentu saja kita butuh ini ya, stiker untuk memperindah nanti apa yang kita buat. Sudah? Itu aja bahan-bahan yang kita butuh ya. Kita mulai ya. Silakan ambil salah satu kertas berwarna seperti ini. Kalau sudah ambil, nah ini Kak Mary ajak kita untuk melipat. Ingat ya, lipatan kita usahakan rapi. Karena kalau rapi hasilnya akan bagus. Nah kita mulai dengan lipat segitiga dulu ya. Ujungnya dengan ujung ketiga sisinya dirapikan. Terus tengahnya benar-benar ditekan ya. Kita butuh ada garisnya untuk menjadi tanda. Sudah? Kalau sudah ini kita buka. Oke, sisi sebelah sini dan sini kita juga lipatkan ya. Ingat sekali lagi kerapian dibutuhkan ya. Jadi kita usahakan sisi-sisinya itu diketemukan terus ini namanya dipencet gitu ya. Ini supaya garisnya kelihatan. Sudah? Kalau sudah buka, terus sekarang ini ya, apa nih? Ya inilah ujung ketemu ujung lah ya gitu. Nah ya ditekan juga bagian ininya. Satu sisi lagi setelah buka sisi sebelah ini. Oke ya ini. Nah yuk kita tekan. Kalau sudah semuanya seperti ini bentuknya kan. Kalau sudah, coba letakkan agak bentuk miring sedikit ya. Lalu pegang bagian ini, tangan kalian yang sisi sebelah ini yang tadi sudah dilipat ada garisnya. Ini turunkan ke bawah. Nah seperti ini ya. Nah, itu kan tadi yang sisi sebelah ini turunkan ke bawah. Ini juga yang bagian ini. Masukkan. Oke. Lalu seperti ini bentuknya. Bisa? Ya, jadi begini kan? Sudah? Yang tadi ya, kalau sudah seperti ini, sekarang ambil pensil. Kita mau buat apa ya? Nah, ambil pensil. Kita mau bentuk ini ya. Dari sini kita tarik garis kayak bentuk love ya. Jadi bentuknya begini kita buatnya. Kalau sudah, kita akan gunting ya. Gunting bentuk love yang kita buat seperti ini ya. Kelihatan nggak? Ya ini ya, nanti kita gunting ya. Bagian yang agak keluar-keluar kita bisa hapus. Udah ya. Dan tereng, jadi ya bentuk love-nya tadi kita kan udah gambar ya. Kita gunting semua. Nanti hasilnya begini ya adik-adik, coba lihat dibuka. Wah gitu ya. Oke, nah setelah dibuka begini, ambillah ini ya yang tadi, misalnya ya kertas berwarna merah. Kalau kalian mau ambil warna lain terserah. Kita buat lingkaran ya, misalnya dari ini ya, ini ada bentuk lingkarannya. Oke, kita buat ya.
Ini Kak Mary ambil kertas yang satu lagi ya, supaya nggak semua kertas dipakai. Nah misalnya begini, udah buat lingkarannya, lalu guntinglah lingkarannya ya. Nah ini ya yang tadi sudah dibuat kecil ya, boleh kalian mau buat ukuran seberapa. Tapi ini kita tempelkan di tengahnya ya, oke. Nah tempelkan di tengahnya. Setelah ditempelkan di tengahnya, nah ini bagian pinggir-pinggirnya kita akan tuliskan sesuatu. Tuliskan apa ya? Tuliskan apa yang menjadi tekadmu. Jadi yang pertama kita tuliskan dulu ayat ya. Ayatnya tadi apa? Masih ingat? Filipi 3. Benar nggak Filipi 3? Salah. Filipi 4 ayat 13. Benar. Nah ambil spidolnya kita tulis di sini. Misalnya dari sini ya. Filipi berapa tadi? 4 ayat 13. Nah, sudah tulis Filipi, apa tekadmu gitu ya? Mau tuliskan ayatnya dulu juga boleh. Lalu apa yang menjadi tekadmu? Misalnya Filipi 4 ayat 13 ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Boleh. Tinggal satu, kita mau melakukan apa ya? Misalnya ya, Kak Mary tulis ya. Segala, misalnya ya, segala apa? Perkara segala perkara dapat apa ya? Dapat. Nah, kutanggungnya mau tulis di mana? Boleh misalnya dua sisinya gitu ya. Segala perkara dapat. Ini Kak Mary mau tulis di tengah-tengah ini. Kutanggung apa? Di dalam Dia itu Tuhan, Dia. Nah, yang memberi, habis ya. Yang memberi apa ya? Harusnya di sini ya, nanti nggak cukup. Kekuatan kepadaku. Ya, selesai ya. Nah, kalau Kak Mary udah selesai, misalnya kalau kalian masih ada tempat, silakan tulis lagi ya tekadmu ya. Nah, adik-adik, kita bisa tutup kembali ya. Tutup kembali ya bentuk love ini. Oke. Nah, kalau sudah bentuk love, mari kita hias depannya. Kita hias depannya pakai stiker tadi ya. Yuk, kita boleh tempelin dan adik-adik boleh gambar apa sesuka hati ya. Kalau Kak Mary tempelin dengan stiker yang ada. Misalnya stiker bunga-bunga nih, bunga-bunga. Oke, di sini. Bunga. Taruh di sini. Wah, lucu ya. Nah, kalau sudah begini, ayo ini ingat ambil sedotan tadi, kita mau tempelkan begini ya di sini. Nanti ininya kita akan taruh sesuatu begini ya. Yuk, cara nempelnya boleh pakai itu tuh namanya apa? Double tip ya. Oke, taruh di sini. Nah adik-adik sudah ya, ini kita sudah taruh sedotannya, sudah ditempel di belakang begini ya. Tapi belum selesai, Kak Mary akan ajak kita buat lagi sesuatu di sini. Apa ya? Yuk kita ambil kertas lain lagi. Tadeng, kertas pink. Yuk, kertas pinknya begini. Seperti tadi caranya, lipat ujung ketemu ujung. Yuk, ayo. Ujung yang segitiga ya, tapi yang rapi ya adik-adikku, sayangku, cintaku, jangan yang kacau-kacau, nanti hasilnya nggak bagus ya. Yuk, nah ujung ketemu ujung terus ditekan di bawahnya ya, agar ada garisnya ya. Nah kalau sudah begini, yuk lagi, sisi sebelah sini lagi, seperti tadi caranya persis sama ya. Yuk, tapi bentuknya kali ini lain, bukan love itu ya. Yuk.
Nah, sudah. Sekarang apa lagi? Ya, yang segi 4. Yo. Ingat ya, rapi ya. Yo, oke. Nah, udah rapi terus perlu ditekan ya. Lalu yang terakhir begini juga. Selesai. Setelah selesai dibuka. Setelah buka bentuknya begini ya, jadi gampang adik-adik. Lalu setelah bentuk yang begini, ini ingat ya sebelah sini masuk seperti tadi ya. Ikuti aja garisnya, kalau tadi kita tekennya bagus dia gampang. Nah ikuti garisnya, langsung lipat ke dalam ini juga. Langsung sini begini, nah terus ini dibuka. Lah selesai itu, sudah? Kalau sudah begini, ini atasnya kita turun ke bawah. 2 cm sekitar itu. Ya, ditekan, turun ke bawah. Sudah? Kalau sudah begini ya, kita tekan ke bawah. Nah, ini kita juga belakangnya juga sama. Sudah? Setelah itu kita mau buka nih. Kenapa buka? Karena bagian ini kita mau masukin. Wah, masukinnya bagaimana ya? Bentar ya. Ini persegi 4-nya harus masuk ke dalam, begini. Nah ini loh Kak Mary udah masukin ke dalam, tapi Kak Mary jelaskan ya biar kalian gak bingung. Yang tadi ini kan ini ya, ingat gak yang Kak Mary ngomong lipat 2 cm ini ya bagiannya. Terus ada satu lagi di belakangnya begini. Nah caranya kita harus pegang begini. Nah kita harus pegang begini, kalau garis-garisnya itu jelas kita gampang nih untuk memasukkannya nanti begini sih. Ya adik-adik lihat, jadi dia ada bagian masuk ke dalam sehingga dari luar nggak kelihatan. Ya, oke, dicoba ya. Berhasil kan? Ini udah masuk. Kalau sudah masuk, ayo ikuti Kak Mary ini, bagian ini kita lipat ke tengahnya. Lihat ya, sampai ke tengah ini dipencet. No, begini, yo. Sudah? Lihat? Nah, sebelah sini juga sama. Ini kita turun sedikit, ininya garisnya dipencet. Ya, belakangnya juga sama. Nah, lipat turun sedikit dan dipencet ya. Ini juga lipat turun sedikit dan dipencet. Ya, jadinya begini semua. Sudah? Kalau sudah, sekarang buka tengahnya. Lihat ya. Buka dalamnya. Buka dalam ini kita mau penyotin, pencetin, turunin, turun. Duh. Ah, kayak begitu loh. Keren kan? Nah, ya. Sudah? Kalau sudah balik. Ya, di balik ini kita mau pakai gunting loh. Ini tidak boleh sembarang gunting, salah nanti. Nah waktu mau gunting lihat, ini kan yang tadi sudah kita ini ya lipat nih. Nah waktu mau gunting kita berdirikan sedikit, terus ini tengahnya ini garis ini ya, bukan ini tengah, ini yang digunting. Guntingnya sampai sini. Pegang gunting, bentar ya. Cup. Nah. 4 sisinya semua sama. Bagian ini kita angkat ke atas. Ininya yang tengah digunting. Nah, sini juga sama. Ya, bagian atasnya yang kita gunting. Terakhir. Nah, ya atasnya digunting. Mana nih garisnya ya? Oh ini dia. Ya, sudah. Sudah gunting semuanya ini. Kalau sudah gunting 4 sisinya, ininya kita naikkan 1. Tenong. Nah gitu ya. Sudah? Kalau sudah naikkan, sekarang lihat nih. Bagian ini ada ujungnya tuh dilipat. Ah, ininya begini. Oke, ini juga sama. Ini ujungnya, kita ke ujungnya dulu, ditengahin ya, begini. Wah. Sudah, setelah itu kita balik. Ininya turunin dulu, teng. Nah, ininya lipat seperti tadi.
Ya, di ujungnya ini juga. Oke, sudah. Kalau sudah dibalik, teng, wow. Mau jadi apa ya ini ya? Lihat tuh begini ya. Sudah. Sekarang, nah kita balikkan, Kak Mary ajarin. Ini yang tengah ini harus digunting dua-dua lembarnya. Jadi kita gunting dari sini sampai ujung. Ujung sini ya, bukan ujung paling atas sampai sini. Ya, sebelum paling atas. Yuk kita gunting. Dua-duanya sekaligus, tengahnya. Teng, digunting. Terus tiung ya sampai ujungnya. Setelah digunting, adik-adik lihat ya, bagian ini kita mau dua-duanya ya. Dua-duanya kasih ini ya, searah, begini lipat turun. Udah? Sebelah sini juga sama. Nah, oke. Nah, terakhir ini. Ini bagian ini yang sudah digunting. Lihat tengah ini, lihat ujung ini kita mau satukan. Begini. Bagian ini juga sama. Ini tengahnya, ini di ujung. Nah, ini ya. Lipat ke dalam sini dan sambungkan dengan ujung. Wah, mau selesai nih loh adik-adik. Wah, sudah balik. Neneng, udah mau jadi nih. Sekarang ini, ujung ini kita masukkan ke lubang ini. Neneng. Nah, begitu ya. Terus ini juga sama, masukkan ke lubangnya sini. Wah, bagus ya. Ini mau jadi apa? Pita adik-adik. Ini ada yang mau gunting boleh ya. Misalnya dia mau gunting agak persegi boleh. Nah, kalau Kak Mary gunting, ini bagian yang panjang ya, panjang. Jadi begini. Di tengah. Oke, kok guntingnya ya, ininya. Bentar ya. Dirapiin dulu ya guntingannya. Nah, oke. Ya, ini ya kalau mau digunting. Ini juga sisinya begini. Kalau nggak mau digunting juga nggak apa-apa, masih bagus ya. Kalau mau gunting boleh. Oke. Jadilah pita kita, dan pita ini mari kita pasang di sini. Wah, keren ya. Jadi kalau kamu tunjukin ke orang, mereka bisa lihat, tereng, ada bunganya, ada ayatnya, ada tekadmu. Nah, ini kita tempellah dengan isolasi. Tada, sudah jadi ya. Bagus ya pitanya. Lain kali kalau kalian mau kasih kado ke teman, buat sendiri pitanya. Apalagi kalau pakai kertas warna-warni itu ya, yang itu tuh kelap-kelip ya. Nah, itu lebih bagus lagi. Jadi deh aktivitas kita dan kita bisa buka. Tiung ya, ada ayatnya. Tiung, tutup. Tiung, buka. Oke, tiung, tutup ya. Jadi ini bunga love yang mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita di saat-saat sulit. Makanya bentuknya ada love, kasih dari Tuhan, dan cantiknya seperti pita. Oke. Sudah selesai adik-adik. Bagus ya, ini kita namakan sebagai bunga cinta. Ya, dan ini mengingatkan kita akan cinta Tuhan yang akan melindungi kita dalam keadaan apapun termasuk hal yang sulit ya. Nah, jadi ingatkan kita dapat membuat aktivitas ini dan kirimkan ke grup guru kelas masing-masing. Tuhan memberkati. Jangan lupa tetap setia di ibadah online sekolah minggu yang minggu depan. Sampai ketemu lagi.